Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 26. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberi sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah kepadaku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung itu, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung itu dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Maka kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Tuhan Yesus Kristus, lawatilah kami umat-Mu yang begitu sering berdosa.
kami ingin setia padamu dengan hidup murni, tetapi kelemahan manusiawi kami sering membuat kami tenggelam dalam dosa. Ingatkanlah kami agar senantiasa berjuang untuk berpaling dari dosa dan mengikuti Engkau dengan setia. Bukalah hati kami dan curahkanlah rahmat pengampunan. Murnikanlah kami agar layak menjadi utusan-Mu. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, perempuan Samaria itu menghindari banyak orang untuk bisa menimba air bagi keperluan sehari-hari. Ia tidak bermaksud untuk mencari Yesus. Namun pertemuan tak sengaja dengan Yesus di tepi sumur itu telah memberikan kepadanya peluang besar untuk memahami kebenaran. Yesus yang berinisiatif untuk membuka dialog dengan perempuan itu. Permintaan minum hanyalah pintu untuk masuk ke dalam dialog yang lebih besar tentang air kehidupan, air yang akan dianugerahkan kepada orang yang percaya, yang akan terus-menerus memancar untuk memuaskan orang yang percaya kepada Tuhan tersebut. Perempuan Samaria yang kelihatannya bukan orang yang suci, terbukti bahwa ia telah mempunyai 5 suami dan yang ada padanya sekarang bukanlah suaminya. Jelas mendapat karunia besar ini bukan karena ia layak, melainkan karena Tuhan berbelas kasih kepadanya. Ia barangkali hidup terkucil. Ia barangkali diisolasi karena perilaku moralnya yang kurang bermartabat. Namun pertemuan dengan Yesus telah mengubah segala-galanya. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karunia pengetahuan yang begitu berharga diberikan kepada perempuan Samaria bukan karena ia begitu berjasa, tetapi Yesus mengungkapkan sebuah kebenaran yang menjadi pegangan bagi generasi mendatang yang percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi fanatik dengan Yerusalem sebagai sentrum peribadatan mereka. Orang-orang Samaria mengikuti beban sejarah dan menggunakan Gunung Gerisim sebagai tempat beribadah. Namun, kedua tempat ini bukanlah tempat yang disiapkan oleh Yesus. Yesus menyiapkan satu sentrum peribadatan baru, bukan Yerusalem, bukan di Gunung Gerisim, bukan di mana-mana, melainkan berpusat pada satu pribadi, yakni utusan Tuhan yang telah menjadi manusia, yakni dirinya sendiri. Dengan menempatkan diri sebagai sentrum iman yang baru, Kristus mewartakan kepada umat manusia bahwa yang paling pokok dalam kehidupan iman adalah menerima kebenaran yang diwartakan Tuhan. Dan kebenaran yang diwartakan Tuhan adalah firman yang menjadi manusia, firman yang menyelamatkan manusia, firman yang menunjukkan jalan kepada keselamatan abadi. Dan firman itulah yang sekarang kita hormati, kita sembah, karena ia mewariskan kepada kita karunia kekayaan rohania yang begitu besar, yakni tubuh dan darahnya sendiri. Memandang pengalaman pertemuan perempuan Samaria dengan Yesus, kita melihat karunia besar yang terus dianugerahkan Tuhan kepada kita dalam perspektif yang sama. Pertama,
walaupun kita beriman Kristiani, kita tetaplah manusia-manusia berdosa yang membutuhkan penyelamatan dari Yesus Kristus. Maka bukalah hatimu senantiasa agar Kristus memiliki peluang masuk dan mengubah hatimu dari dalam. Ia selalu berbelas kasih, tetapi kalau kita menutup diri, maka belas kasih Tuhan tidak akan membaharui kita. Hormatilah Kristus dengan cara membuka diri bagi karunia-Nya, agar kita semakin hari semakin layak di hadapan-Nya. Selanjutnya, kita perlu berjuang agar pusat iman kita, yakni Kristus yang telah wafat dan bangkit, yang kita hadirkan setiap hari dalam perayaan Ekaristi Kudus, menjadi sentrum iman bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tentu saja semua orang Kristiani perlu diajak untuk memahami dalamnya makna Ekaristi Kudus, kehadiran Tuhan yang meneguhkan dan membawa pembaharuan tersebut. Namun tugas pokok berikut yang juga sangat penting adalah membawa karunia rahmat tersebut keluar dari kungkungan pribadi dan komunitas kita untuk menggarami pribadi-pribadi lain yang berada di luar lingkaran komunitas beriman ini. Karya pelayanan adalah medium terbaik untuk mengungkapkan kebenaran tersebut. Semoga berkat pertemuan kita yang terus-menerus dengan Tuhan yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus, kita senantiasa didorong untuk bertobat dari dosa kita dan rela dibaharui oleh Yesus Kristus melalui pengampunan. Dan dengan hati yang dibaharui, kita perlu keluar untuk melayani sesama dengan semangat yang baru, menebarkan ragi cinta yang mengubah kehidupan banyak orang menjadi lebih baik. Tuhan Yesus Kristus, sesudah mengampuni dosa kami, gerakanlah hati kami untuk menjadi pewarta cinta-Mu. Kuatkanlah hati kami agar tidak menanggung beban dosa kami semata, melainkan dengan rendah hati menjadikannya titik tolak untuk terus bersaksi tentang keselamatan-Mu. Semoga berkat perjuangan kami, banyak orang tergerak untuk mendalami firman-Mu, agar mereka juga menjadi utusan-Mu di kemudian hari kepada orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Tuhan, jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.